Halo, perkenalkan nama saya Tevus Rafael Purnama. Halo, nama saya Jeremy Christopher. Kami dari kelas LD 28. Di video ini kami akan menjelaskan tentang materi kuliah kami yaitu kreatif inovatif, di mana kami menjelaskan ide bisnis kami di tengah pandemi corona ini. Bisnis problemnya, COVID-19 adalah suatu virus penyakit menular dalam saluran pernapasan, di mana menjadikan suatu pandemik merugikan semua orang. Terdapat 25.000 kasus di Indonesia, dengan korban meninggal sebanyak 1.500 orang dan korban sembuh sebanyak 7.000 orang sembuh. Angka kasus tersebut mengalami pertambahan. Selanjutnya, di sini ada penurunan ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi pada suatu negara menyebabkan kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kriminalitas. Merebaknya virus corona menjadi perhatian global. Hingga Senin 27 Januari, sebanyak 16 negara mengumumkan kasus positif virus corona. Meski belum termasuk Indonesia, pemerintah harus waspada akan dampak yang lebih besar, terutama di ranah ekonomi. Salah satunya dengan memperketat masuknya produk pertanian impor, terutama dari Tiongkok, seperti sayuran dan buah-buahan. Kita hanya melakukan katakanlah pengetatan pintu masuk kita terhadap semua impor-impor yang tentu saja dalam antisipasi kita terhadap daerah-daerah tertentu atau negara tertentu yang kemungkinannya akan terkontaminasi hal itu, tidak secara keseluruhan. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, merebaknya virus corona di Tiongkok dikhawatirkan akan berdampak pada perdagangan ekspor-impor kedua negara. Meski selama ini hubungan dagang Indonesia masih defisit belasan miliar dolar dari Tiongkok. Virus 2019 nCoV ini mulai menyebar di kota Wuhan sejak akhir Desember 2019. Apakah nilai tukar rupiah terpengaruhi? Dari data Bloomberg, sejak 31 Desember 2019, rupiah berfluktuasi terhadap dolar Amerika di pasar uang luar negeri. Sempat menguat, namun pada 6 Januari melemah hampir 14.000. Hingga puncak penguatannya pada 24 Januari saat ramai pemberitaan wabah virus corona. Namun, rupiah kembali tertekan. Namun Bank Indonesia melihat nilai tukar masih berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Satu lagi yang tak kalah penting, sektor pariwisata pastinya akan terdampak merebaknya virus corona dari Wuhan, Tiongkok ini. New normal. New normal itu adalah kegiatan adaptasi memasuki kebiasaan baru yang harus wajib dilakukan di tengah pandemi corona ini. Adaptasi untuk memudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan lain-lain. Selanjutnya, kenormalan baru ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Protokol ini bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga pendidikan dan keagamaan, di mana kegiatan akan berjalan seperti biasanya.
Persiapan menuju tatanan normal baru dimulai saat Presiden Joko Widodo meninjau 2 lokasi di hari yang sama, Stasiun MRT dan Mall Summarecon di Bekasi, Jawa Barat. Presiden melihat kesiapan 2 tempat itu bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan warga tetap bisa beraktivitas normal. Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Kalau ini sosialisasi ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif, saya yakin kurva R0 dan RT betul-betul bisa kita turunkan. Masyarakat diingatkan disiplin yang lebih baik lagi akan membantu mencegah penyebaran virus corona hingga nantinya bisa siap memulai tatanan hidup normal yang baru. Berdasarkan problem yang telah kita analisis, di mana pemerintah memberikan solusi yaitu melakukan kegiatan new normal. Nah, dari sini kami mengambil ide dalam bidang peralatan atau equipment dalam memfasilitasi new normal. Mengapa? Mengapa ini sangat penting? Karena dalam memasuki new normal ini perlu dibutuhkannya prosedur kesehatan atau fasilitas kesehatan yang memadai. Ide yang kami dapatkan adalah sebuah peralatan berbasis teknologi di mana peralatan tersebut dapat memfasilitasi kegiatan new normal. Ide kami berupa sebuah peralatan otomatis dalam penggunaan hand sanitizer, disinfektan, dan pengecekan suhu. Berikut adalah produk kami. Produk kami adalah suatu produk yang menggabungkan hand sanitizer otomatis dengan pengecekan suhu. Produk tersebut terdiri dari lampu alarm, titik scan, dan otomatis hand sanitizer, di mana masing-masing tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Produk kami terdiri dari lampu alarm. Lampu alarm berfungsi untuk bila suhu normal akan berwarna kuning dan bila suhu tidak normal akan berwarna merah. Lalu ada titik scan. Titik scan berfungsi untuk melakukan pengecekan suhu. Lalu ada tempat buat otomatis hand sanitizer, yaitu tempat memakai hand sanitizer. Fungsi dari produk ini adalah kita dapat melakukan pengecekan suhu secara otomatis, tidak perlu orang. Mengambil hand sanitizer tanpa harus menekan, efisien dan sistematis. Nantinya produk kami akan dipasang di setiap gate atau pintu masuk untuk dilakukan pengecekan. Caranya gampang, hanya berdiri dan ulurkan tangan dan mesin dari kami atau produk kami akan bekerja secara otomatis. Fungsi dari produk kami adalah otomatis, efisien, mudah, sistematis, dan aman. Where and who? Nantinya produk ini akan dipasang pada gate masuk sebelum masuk area, seperti stasiun, kantor, terminal, dan tempat umum lainnya. Produk ini wajib digunakan oleh setiap orang sebagai suatu prosedur new normal. Pemirsa, menyikapi mewabahnya virus corona, pemerintah menerbitkan ada 5 protokol di berbagai sektor untuk mencegah penyebaran virus corona. Lalu bagaimana penerapannya di ruang publik seperti di stasiun KRL? Kita simak liputan reporter Raifa Randi dan juru kamera Indra Galih berikut ini. Pemirsa, pemerintah telah menerbitkan protokol area transportasi publik yang harus dijalankan oleh setiap tempat transportasi publik yang ada di Indonesia. Nah, saya pengen ngecek nih, di Jakarta kira-kira ini udah berjalan atau belum ya? Saya sekarang berada di stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Nah, apakah protokol ini sudah berjalan di stasiun ini? Mari ikuti saya. Mas, maaf ya. Iya, silakan. Dulu ya. Berapa suhu saya, Mas? 36,2. 36,2, berarti saya boleh masuk nih ya? Boleh masuk. Emang batasnya berapa, Mas? 38,5. 38,5, berarti ada penumpang yang suhunya di atas 38,5 tidak boleh masuk ke... Kita periksa ke poskes, diarahkan ke poskes, habis itu kita tindak lanjut. Oke, terima kasih Mas Jarod. Setelah dicek suhu tubuh, calon penumpang akan dibagikan masker sebelum memasuki kereta. Selain itu disediakan juga hand sanitizer di beberapa titik yang mudah dijangkau penumpang.
Para petugas kebersihan juga terlihat rutin membersihkan bagian-bagian yang sering disentuh oleh penumpang, seperti pintu masuk stasiun. Kita lebih fokus kepada edukasi kepada penumpang terutama terkait informasi-informasi terbaru untuk virus-virus corona ini maupun juga dengan pola hidup sehat. Jadi etika batuk, etika bersin maupun kebiasaan untuk selalu mencuci tangan. Lebih bagus mencuci tangan pakai sabun kalau sudah sampai di rumah. Kalau kita dalam kegiatan atau dengan di tempat yang memang sangat merepotkan sekali mencari air, hand sanitizer menjadi pilihan yang kedua. Jika nantinya ditemukan ada calon penumpang yang memiliki gejala terinfeksi virus corona, petugas akan membawa penumpang ke pos kesehatan di stasiun untuk selanjutnya diperiksa oleh dokter. Ternyata di stasiun Juanda ini sudah memenuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari pengecekan suhu tubuh, lalu juga pembagian masker, hand sanitizer, hingga pembersihan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh penumpang yang akan menggunakan jasa komuter lain. Dan yang paling penting adalah kesadaran dari penumpang ataupun dari masyarakat sendiri untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Dari Jakarta, Reva Randi, Indra Galih, TV One mengabarkan. Facing new normal with our product. Sekian dari video yang kami dapat sampaikan. Terima kasih.